Shalom, goedemorgen, selamat pagi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Sani Akihari Tehu Puring. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini, Gereja The Dries-Roman, maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki pada saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kami undang jemaat berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah, dan mari kita mengalaskan ibadah kita. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 32, demikian bunyinya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Penuhi dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di rumah-Mu maupun di rumah kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan anugerahkan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, karena hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai
selesai ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu kita berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan kami tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena sering kami menggerutu dalam bicara kami, dan penuh keangkuhan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat terkasih dalam Kristus, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat 8. Demikian bunyinya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, hamba memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali kita akan mendengarkan Batu Penjuru Gereja Kidung Jemaat 252 ayat pertama dan ayat yang kedua. Dari bangsa seluruh dunia, menunggang gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya.
Kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengundang Ibu Wil untuk ke depan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Makasih. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, urapilah dan penuhilah setiap kami. Berilah kepada kami hikmat akal budi yang datang daripada-Mu, baik kepada hamba-Mu yang hina ini yang tidak ada apa-apanya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kepada semua jemaat-Mu untuk kami dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat pemberitaan firman ini. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kiranya Bapa dengar dan sahutlah doa kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyinya. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka engkau menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan saja mendengar firman Tuhan ini, tetapi melakukannya dalam hari-hari kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, selamat siang, selamat pagi semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Biar sedikit tidak apa-apa, Roh Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Kita semua berdoa, walaupun kita 17, kita tetap berdoa biar Tuhan akan melewatkan pandemi ini dan kita dapat berkumpul sebagaimana biasa lagi ya. Baik, tema Perki, bertumbuh dalam persekutuan, bersaksi dan melayani untuk kerajaan Allah. Dan saya tambahkan subtemanya, Tuhan memperkaya, memperindah, dan memperbaiki hidup kita. Saat ini semua dunia lagi rusak. Betul nggak? Saya ada kepeng, bunuh diri. Saya ada kepeng, lari ke satu, saya tahu kemana, bersembunyi di mana, tetap saya bisa pergi kemana-mana. Ya, baik. Bacaan kita pagi hari ini berbicara tentang jemaat di Laodikia. Saya rasa Perki sudah beberapa kali pergi ke 7 jemaat ya, betul nggak? Di antara Bapak Ibu Saudara siapa yang pergi ke sana? Mungkin Ibu majelis saja ya. Baik. Laodikia adalah kota termakmur di antara ke-7 kota di Asia Kecil. Bisa lihat di sini. Mulainya Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Kenapa saya ambil yang terakhir? Nanti sebentar ada di dalam khotbah ini. Baik, kita lihat terus. Kota ini terkenal dengan industri perbankannya. Jadi sudah dari zaman dulu itu ada bank-bank. Dan hasil salep mata istimewa. Karena Laodikia juga terkenal sebagai tempat dokter-dokter yang terkenal. Juga pakaian wol hitam yang mengkilap, industri tekstil. Di samping itu, kota ini juga terletak di dekat Hierapolis yang terkenal dengan sumber mata air panasnya. Hierapolis, lihat yang merah. Hierapolis dan Kolose yang terkenal dengan mata air dinginnya yang murni. Ya, nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Tetapi kota itu selalu bermasalah dengan pasokan airnya. Berbicara tentang pasokan air, maka sumber air panas yang ada di Hierapolis terus mengalir sampai ke Laodikia. Tetapi air panas yang mengalir sampai di Laodikia tidak lagi panas. Ya, jadi ada pertemuan Hierapolis dan Kolose. Ketemu di sini di Laodikia, itu air tidak panas lagi, tapi suam-suam kuku. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau minum teh yang tidak panas atau tidak dingin, rasa seperti mau muntah kan? Iya enggak? Nah, air panas yang mengalir sampai di Laodikia tidak lagi panas, juga tidak dingin. Tetapi disebut dengan suam-suam kuku. Nah, air yang suam-suam kuku menjadi minuman terasa menjijikkan, rasa mau muntah. Jemaat Laodikia telah menjadi suam-suam kuku. Karenanya tidak enak dan menjijikkan. Umat percaya itu tidak berusaha memperjuangkan apapun selain bersikap acuh tak acuh dan menyebabkan mereka menjadi malas. Karena lalai untuk berbuat sesuatu bagi Kristus, jemaat itu telah menjadi keras hati, rasa puas diri, dan hal itu menghancurkan diri sendiri. Nah, kondisi kota Laodikia yang begitu kaya,
kehidupan jemaat yang mapan secara materi telah menciptakan hubungan antara Tuhan dan jemaat juga menjadi suam-suam kuku. Tidak beda dengan zaman sekarang ini. Apalagi sudah live streaming ya. Paling putar saja, belum tentu duduk dengar seperti yang ada di dalam rumah ibadah. Karenanya tidak enak dan menjijikkan. Umat percaya itu berusaha memperjuangkan apapun selain mereka bersikap acuh tak acuh dan menyebabkan mereka menjadi malas karena lalai untuk berbuat sesuatu bagi Kristus. Jemaat itu telah menjadi keras hati, puas diri, dan hal-hal yang menghancurkan diri sendiri. Saya ulangi. Kondisi kota Laodikia begitu kaya, sehingga kehidupan jemaat yang mapan secara materi telah menciptakan hubungan antara Tuhan dan jemaat yang suam-suam kuku. Sikap tinggi hati telah muncul jelas dalam ayat yang ke-17. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Mereka telah jauh dari Tuhan yang tidak lagi membutuhkan kehadiran Tuhan. Biasa kalau hidup dalam kecukupan, Tuhan yang perlu. Sebab mereka telah mengandalkan diri sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kebanggaan kota Laodikia ternyata menjadi kekejian di hadapan Allah. Mereka yang kaya, namun bagi Tuhan mereka adalah orang-orang yang miskin. Miskin di sini berarti miskin rohani. Mereka yang berlimpah kain wol hitam, namun nyatanya mereka telanjang. Mereka yang banyak para ahli medis untuk pengobatan mata, nyatanya mereka buta di hadapan Tuhan. Bagaimanapun sikap jemaat Laodikia terhadap Tuhan, namun Tuhan ingin memperkenalkan dirinya sebagai amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan amin di sini? Saya baca ulang ya. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya sebagai amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa kira-kira amin? Siapa yang dimaksudkan? Ada yang tahu? Tuhan Yesus. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai yang benar dan permulaan dari segala ciptaan. Jadi hati-hati dengan perkataan amin. Orang bilang apa-apa amin. Orang bilang ini amin, hati-hati. Kita mengaminkan sesuatu untuk hal-hal yang benar. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada jemaat Laodikia sebagai pencipta yang setia atas janji keselamatannya, bahwa ia adalah pengasih dan pengampun. Maka firman Tuhan bagi jemaat Laodikia adalah, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Zaman sekarang kalau kita tegur orang, waduh, siap-siap aja dibenci kembali. Apalagi dihajar. Tapi bagi Tuhan tidak ada tawar-menawar. Siapa salah akan dihajar oleh Tuhan, ditegur dan dihajar. Sebab Allah mengasihi jemaatnya, maka dengan kerelaan hati setiap jemaat Tuhan harus mau bertobat melalui teguran dan pengajaran Tuhan. Firman Tuhan disampaikan supaya umat Tuhan mendengar dan membuka pintu hatinya sehingga Tuhan masuk dalam hidupnya. Firman Tuhan disampaikan
supaya umat Tuhan mampu memenangkan kehidupan ini untuk tidak menjadi hamba dosa, supaya kita duduk bersama dengan Allah di tahtanya. Firman Tuhan disampaikan supaya kita dapat mendengar tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini melalui beberapa nasihat bagi kita. Pertama, harus memiliki iman yang tidak suam-suam kuku. Tadi kalau tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Tapi Tuhan tidak mau suam-suam kuku. Ada ketegasan dalam kata panas dan dingin, bukan suam-suam kuku. Tuhan tidak menghendaki umat yang berpura-pura atau yang munafik. Hanya kelihatan kudus dari luar, namun kenyataan hidup penuh dengan dosa. Orang Kristen harus memiliki komitmen untuk mengikuti Kristus, bahwa tidak ada hamba yang mengabdi kepada dua tuan. Jika hidup kekristenan itu hanya sekedar penampilan dari luar saja, maka ini usaha yang sia-sia. Sebab Tuhan tidak menerima sikap seperti itu. Yang kedua, membeli sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kok Tuhan jual ya? Tuhan menawarkan. Kata membeli yang dimaksudkan di sini bukanlah arti keselamatan itu bisa kita upayakan dengan usaha kita. Sebab sejak awal Tuhan sudah katakan bahwa di hadapan Tuhan mereka sudah miskin. Sehingga bagaimana mungkin mereka dapat membeli sesuatu dari Tuhan. Tetapi kata membeli yang dimaksud ini adalah sikap yang mengakui perbuatan Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Tetap kita harus mengakui bahwa Tuhan menderita di kayu salib di Golgota bagi kita. Kalau enggak kita semua binasa. Dengan penuh penyesalan dan permohonan kita datang kepada Tuhan untuk menerima sesuatu yang paling berharga yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yaitu emas yang telah dimurnikan di dalam api. Kita bisa baca tadi dalam ayat yang ke-18. Untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan, kita membutuhkan emas yang murni, yang datangnya dari Tuhan. Kita butuh harta duniawi, tetapi harta duniawi bukan segala-galanya. Hanya harta yang paling berharga dari Tuhan, yang sanggup memberi kita sukacita, sanggup memberi kita penghiburan, sanggup memberikan kita ketenangan pikiran, dan paling besar adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Pakaian putih juga dalam ayat 18. Produksi kain indah-indah, bahkan pakaian dari kain wol hitam, tentunya akan memperlihatkan kelas dan derajat mereka yang begitu tinggi. Namun ternyata di hadapan Tuhan mereka telanjang. Mereka membutuhkan pakaian putih dari Tuhan. Apalah arti dari pakaian indah yang diproduksi oleh tangan manusia tanpa mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Secantik dan seindah apapun pakaian yang kita kenakan, tidak akan dapat menutupi karakter kita yang jelek. Maka kita butuh pakaian dari Tuhan yang tidak dibuat oleh manusia. Pakaian yang akan mempercantik kepribadian kita. Karakter ya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan pakaian yang akan mempercantik dan memperindah kepribadian kita.
yaitu menjadi pribadi yang suci dan tulus. Berikutnya minyak pelumas mata atau salve mata, juga dalam ayat 18. Keahlian mereka dalam meresep salve untuk mempertajam penglihatan ternyata di hadapan Tuhan tetaplah mereka orang-orang yang buta. Untuk dapat melihat kehidupan ini dengan jelas dan tajam, hanyalah salve mata yang daripada Tuhan. Minyak mata dari Tuhan akan memampukan kita melihat diri kita sendiri, mampu mengoreksi kekurangan kita. Sebab orang yang berhasil bukan orang yang melihat apa yang sudah dicapainya, tetapi melihat apa kekurangan atau apa kelemahan kita, agar supaya kita bisa memperbaikinya. Tuhan memampukan kita untuk dapat melihat setiap saat apa kekurangan kita di hadapan Allah, sehingga setiap saat kita memperbaiki diri untuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Jemaat terkasih di dalam Kristus, dalam kesibukan kita memenuhi kebutuhan fisik bukanlah alasan untuk mengabaikan firman Tuhan. Ibadah bukanlah formalitas yang hanya penampakan dari luar saja. Tuhan mengingatkan kita kembali untuk melihat diri kita. Apa yang kita kejar? Apa yang kita cari? Apakah kita sedang mencari kekayaan? Tanyakan dahulu kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah kaya di dalam Tuhan? Apakah kita mencari pakaian yang indah? Tanyalah dahulu, apakah kita sudah memiliki kepribadian yang indah? Apakah kita sedang berusaha bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan kita? Tanyalah kembali pada diri kita sendiri, apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah baik? Nah, ini teologi salib lagi ya. Teologi salib ini vertikal, ini horizontal. Teologi salib baca di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah baik, dengan manusia pun tetap akan baik. Firman Tuhan pagi ini bukan saja disampaikan bagi jemaat di Laodikia, tetapi firman Tuhan ini bagi kita dan bagi dunia ini. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan mengasihi dunia, maka Ia menegur setiap kita, menghajar setiap kita, agar kita semakin diperkaya, diperindah, dan diperbaiki oleh Tuhan bagi hidup kita. Amin. Kalau mau berbicara tentang jemaat Laodikia bisa 2 hari nggak habis-habis, panjang. Saya sudah berusaha untuk ngepres. Ya, baik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan kita sebagai orang percaya di segala tempat dan masa kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli akan diwakili oleh saya dan Bapak Ibu Saudara berkata dalam hati masing-masing. Dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang untuk menghakimkan orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa Kami pun akan diwakili oleh saya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan masing-masing kita. Bapa, mampukan kami untuk dimampukan oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk lawatan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini dan penduduknya. Juga kami berdoa buat gereja-gereja-Mu, penginjilan antar desa, kota, dan negara. Kami berdoa bagi para pendeta di seluruh dunia, para pastor, pelayan firman. Tuhan menolong mereka dalam menjalankan tugas panggilan mereka dengan penuh kesetiaan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami teringat akan para janda, anak-anak yatim piatu, orang susah, mereka yang menderita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka teristimewa di masa-masa sekarang ini, ya Tuhan, yang penuh tantangan. Kasihanilah mereka, ya Allah, dan tolonglah serta mampukan mereka mengatasi kesulitan hidup mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan mereka. Persiapkan setiap kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, agar tetap beriman kepadamu sampai kedatangan-Mu, ya Tuhan, yang masih menjadi rahasia bagi kami. Kami tetap bersyukur dan berdoa. Berilah kekuatan-Mu dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Pergumulan dunia yang ada akhir-akhir ini membuat setiap umat-Mu kehilangan arah hidup mereka. Kami percaya Allah, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, kami semua, karena Allah lebih besar dari apa yang sementara dunia hadapi. Kiranya atas kehendak-Mu, kuasa-Mu, dan kedaulatan-Mu, Bapa lalukan virus-virus yang merajalela di sepanjang tahun ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk Perki Belanda, yaitu untuk BPPNB, BPPS. Bapak Norman Aipasa selaku Ketua Perki Belanda, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kebijaksanaan akal budi, akal pikiran, dan istimewa kesehatan yang sehat dalam memimpin Perki Belanda, dan berkatilah juga keluarganya, ya Tuhan, dan juga semua susunan badan pengurus yang duduk di dalam Perki BPPNB. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Ida Ana Riorika Patinama. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, Ibu Pendeta Ida Ana Riorika Patinama boleh melayani di Perki sampai pada saat ini selama kurang lebih 25 tahun. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu bersama-sama suami, Bung Jack, dan kedua anak Barohana dan Sahari. Biarlah Ibu Ida tetap setia melayani-Mu dengan segala macam tantangan yang silih berganti. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk semua ketua-ketua Perki setempat, para majelis, dan semua jemaat Perki. Juga semua badan pengurus, penasehat, dan tim-tim yang ada, serta program dan aktivitas ke depan dalam Perki Nederland. Perki Almere, Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Arnhem Gelderland, Perki Voorburg, Perki Zwolle, dan Den Haag in oprichting. Janganlah kiranya Tuhan melupakan orang-orang percaya yang dianiaya di seluruh dunia.
Dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi Tuhan mengenal mereka semua. Kuatkan mereka agar supaya mereka tetap bertumbuh dalam iman kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Belanda, keluarga kerajaan pemerintah Indonesia, kota Yerusalem, dan kota-kota di mana seluruh anggota jemaat berdomisili. Berkati semua pemimpin bangsa-bangsa yang Tuhan percayakan, dan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dalam membuat segala keputusan, karena setiap pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang bergumul dan yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Secara khusus bagi mereka yang sakit Tuhan, Steve de Freitas, Makayo Titalait, Bapak Roy de Vogel, Bapak Will Mostad, Ibu Seska Latumahina, Bapak Rudi Watimena, Ibu Anna Marpaung, dan juga Bapak Pendeta Susila Radea di Rumah Sakit Jakarta. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah menderita di kayu salib di Golgota sejak 2000 tahun yang lalu. Dan luka-luka bilur Tuhan Yesus itulah yang menyembuhkan mereka dan yang memulihkan mereka. Kami pun bersyukur bagi mereka yang sementara bergumul secara pribadi maupun keluarga. Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Kami juga bersyukur untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun secara pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan berkati dalam usia mereka yang baru, dan biarlah setiap pertambahan usia mereka bertumbuh menjadi dewasa dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Sri Kerstiani Lasut Niki Yulu, di mana mertuanya Ibu Magdalena Horan Niki Yulu dalam usia 89 tahun telah Tuhan panggil. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dan teristimewa ketabahan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kami berdoa juga Tuhan dan bersyukur untuk persembahan jemaat yang sebentar akan dibawakan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur mereka atas kasih Tuhan bagi mereka. Ya Bapa, sumber kehidupan, daripada mula jemaatmu dan dunia ini menerima kehidupan. Terimalah tanda ucapan syukur jemaat atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang Bapa limpahkan kepada mereka. Kiranya tanda syukur ini dapat dimanfaatkan bagi pekerjaan-Mu, bagi manusia dan juga bagi dunia ini. Dan ajarilah kami selalu untuk mempersembahkan baik hidup maupun pengabdian kami sebagai persembahan yang layak dan benar, demi kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu, demi Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mempersilakan pengurus untuk kolekte. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang telah didoakan tadi oleh Ibu Pendeta. Buat jemaat yang berada di rumah dapat mengirimkan kolektenya melalui rekening perki setempat. Berikanlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi perpadanan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu,
sambil mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sambil kita memberikan persembahan kita mendengarkan pujian yang terambil dari PKJ 146 ayat yang pertama dan yang ketiga. Bawa persembahanmu. Dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, bawa sukacitamu, bawa persembahanmu, tanahlah syukur. Jemaat terkasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudara, kita bersyukur telah beribadah secara online pada hari ini, dan biarlah semua membawa berkat bagi kita sekalian. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadilah saksinya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Marilah kita berdiri dan kita akan mendengarkan lagu NKB 188 ayat pertama dan ayat yang kedua, Tiap Langkahku. Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku kemana dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba
surga yang bakal. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus, ibadah kita minggu ini telah selesai. Kiranya Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai jemaat di dalam pergumulan hidup di minggu yang baru. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Warta Jemaat 15 November 2020. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Nederland en Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sani Akiari Tehupuring yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 22 November di DDS akan diselenggarakan oleh Perki Belanda bersama Perki Amsterdam Zuidoost dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Surya Harifa. Ibadah ini juga dapat diikuti secara online. The link dapat diterima melalui badan pengurus masing-masing. Pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, jam 7:30 malam akan diadakan online PA dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Kode Skype dapat diterima melalui badan pengurus masing-masing. Anda dapat mengirim atau mentransfer persembahan syukur kolekte ke perki-perki setempat. Bagi anggota Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada hari Minggu ini akan diberikan bunga pertama kepada Ibu Pendeta Sani dan bunga kedua kepada Bapak S. Pardede yang telah berulang tahun. Sekian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
biasa